من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah kita full 1 bulan menjalankan ibadah Ramadan, sekarang kita bisa mulai lagi kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi Ramadan itu pembakaran, ya. Diobong kabeh. Kalau sudah dibakar, biasanya kan gitu kalau ilmu fisika, ya. Pembakaran menghasilkan energi, menghasilkan tenaga. Jadi setelah Ramadan 1 bulan, energinya sudah terkumpul karena kita sudah banyak investasi amal-amal baik. Di Syawal inilah kemudian kalau kita tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, maka tesnya ini adalah di bulan Syawal. Makanya kan Rasulullah SAW sunnahnya itu setelah masuk bulan Syawal tidak langsung mandek jegrek puasanya, tapi hadisnya yang sahih, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Sapa wong kang poso ing wulan Ramadan banjur atba'ahu iku nututi, nambahi sapa wong sittan min syawalin 6 dina poso ing dalam bulan Syawal kana kasiyamid dahri, mongko ana sapa wong iku padha karo poso setahun. Nah, jadi puasa Ramadan yang 29 atau katakanlah 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan pahalanya puasa 1 tahun muput, setahun ngebleng. Makanya kan tradisi mbah-mbah kita dulu Syawal hari kedua langsung puasa. Oke, terus 6 hari, hari ke-7 kupatan itu. Jadi kupatan katanya dari kata kafah, sempurna, ya. Kupatannya itu hari ke-7 karena riyoyo kupat. Puasa Syawal tidak harus berturut-turut, boleh dicicil selama bulan Syawal. Apalagi para ulama juga menyepakati kalau ada yang bolong di bulan Ramadan kemarin bisa nyaurnya di bulan Syawal, bisa diniati nyaur, bisa diniati juga puasa Syawal. Ini keringanan atau diskon yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Supaya apa? Supaya semangat Ramadan itu masih melekat, masih jalan terus, nggak langsung hilang. Ada lagi, ini sudah pertengahan bulan, kalau bisa sempat puasa yaumul atau ayamul bir, hari-hari yang putih, artinya 13, 14, 15 sunnahnya. Itu pun para ulama menyepakati tidak harus 13, 14, 15. Yang belum kober 13, 14, 15, mulainya 14, 15, 16 monggo. 15, 16, 17 monggo.
Sama ini, siapa yang berpuasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan sama dengan puasa 1 tahun. Hitungannya bagaimana? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha di Al-Qur'an. Sapa wong kang nglakoni perbuatan sing apik mongko keduwe wong mau 10 ganjaran kang sepadane ganjaran kang apik mau. Satu amal kita kan dihitung 10. Jadi tadi kalau 30 sudah 300. Meskipun puasa Ramadan itu pahalanya udah urusannya Allah. Berlipat ganda kita tidak tahu. Tapi dalil yang utama adalah satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka 300 hari plus 6 hari lagi di Syawal dihitung 10 kali dikalikan 10 kali 360 hari sudah jangkep 1 tahun. Kalau kita bisa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan maka dihitungnya 30. Jadi puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan sudah dihitung kita bisa puasa full 1 bulan. Kalau dikalikan 12 kali maka sama juga kita bisa puasa 1 tahun. Ini kiat atau cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya hasil kita Ramadan itu masih tetap kita rasakan dan bahkan peningkatannya kita rasakan. Monggo masih ada waktu dicicil supaya kita mendapatkan barokah puasa yang dihitung sebagai puasa 1 bulan, 1 tahun. Kita mulai di halaman 508. Kemarin sebelum puasa kita mulai ayat 37. Ini kisah mengenai kelahiran Siti Maryam. Beliau lahir di Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, yang sekarang ini menjadi pusat perebutan ya antara umat Islam dengan Zionis Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat. Pak Donald Bebek, Pak Trump. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mongko nerima maring nadare ibune Maryam. Jadi ibunya Siti Maryam ini namanya Hannah. Beliau hamil dan bernadar, ya Allah, kalau anak saya nanti lahir maka akan saya khidmatkan kepada Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, supaya berkhidmat sepenuhnya ke Masjidil Aqsa. Kalau zaman sekarang mungkin seperti marbot. Jadi ini diserahkan sepenuhnya supaya anaknya ini nanti berkhidmat sepenuhnya untuk mengurusi Masjid Baitul Maqdis. Tetapi kemudian yang lahir adalah perempuan. Lahirnya perempuan. Maka kemudian karena sudah bernazar, maka tetaplah anak perempuan yang diberi nama Maryam tadi diserahkan ke Baitul Maqdis. Karena tadi itu sudah mengucapkan nazar. Fataqabbalaha mongko nrimo ing nazare Hannah ibune Maryam rabbuha sapa pangerane Hannah
biqabulin hasanin kelawan penerimaan kang bagus, fa ambataha nabatan hasana mongko banjur anbata. Nabata itu arti harfiahnya adalah terik, tukul, ya. Anbataha nabatan hasanan, terik, ya, tukul, tumbuh, tukul, tidak pakai arwana, tukul saja. Fa ambataha mongko ngingu maring bayi nabatan hasanan maring ingon-ingonan kang bagus. Artinya bayi ini dipelihara dan tumbuh sebagai seorang bayi yang bagus, yang sehat. Wa kafalaha Zakaria lan mupu ing bayi mau sapa Zakaria, Nabi Zakaria. Bayi ini karena keturunan orang-orang yang soleh, keluarga Imron, maka para ulama, pemuka-pemuka agama yang ada di Baitul Maqdis itu royoan memperebutkan bayi ini. Tapi kemudian fakafalaha Zakaria, Nabi Zakaria lah yang kemudian berhak untuk mengadopsi atau memelihara bayi itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, saben-saben dakhala melbu 'alaiha ing atase Maryam Zakaria sapa Nabi Zakaria al-mihraba ing dalem mihrab, wajada 'indaha rizqa mongko nemoni sapa Zakaria 'indaha ing sandinge Maryam rizqan apa rezeki. Anak ini tumbuh menjadi perempuan yang sangat soleh, penggaweane mergo dhek wis dikhidmatkan di Baitul Maqdis, dia punya mihrab. Mihrab itu kalau ini paimaman, tempat untuk sholat. Mihrab ya biasanya ada tempat seperti paimaman seperti ini. Itu disebut sebagai mihrab. Penggaweane Maryam ini tiap hari dia zikir ibadah di mihrabnya itu. Nah, mihrabnya itu tertutup, diberi hijab gitu ya, seperti selambu gitu. Nah, Nabi Zakaria sebagai orang tua asuhnya setiap beberapa saat dilihat, diintip, karena memang tidak pernah keluar dari dalam mihrab. Nah, karena tidak pernah keluar dari mihrab, maka disiapkanlah makanannya untuk Maryam. Tetapi keistimewaannya Maryam, setiap kali Nabi Zakaria membuka kelambu, membuka hijab itu, wajada 'indaha rizqan, ditemukanlah di samping Maryam itu selalu ada rezeki dalam bentuk makanan. Diceritakan di dalam tafsir ini dalam bentuk buah-buahan, selalu ada di situ. Maka Nabi Zakaria yang heran, qala ya Maryam anna laki hadza. Dawuh sapa Nabi Zakaria, ya Maryam, hai Maryam, anna sakondi laki kedue sira hadza apa iki rezeki. Tekondi Maryam, awakmu kok iso oleh rezeki koyok ngene iki. Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ngucap sapa Maryam, huwa utawi rezeki ku mau min 'indillah saking sandinge Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu setuhune Allah yarzuqu iku paring rezeki mayyasha maring wong kang dikersakake sapa Allah bighairi hisab kelawan tanpa hitung-hitungan. Masya Allah. Ya, Nabi Zakaria ini disebutkan di tafsir ini adalah suaminya, buliknya Maryam, masih bersaudara sama Pak Imron. Maka disebutkan di sini hubungannya adalah paman. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan dia suami kakaknya Hanna. Ya, berarti mas iparnya Maryam. Bukan mas ipar ya, Pak Lek juga. Jadi ada hubungan dengan orang tuanya Maryam, yaitu Imran dan Hanna. Nah,
keistimewaan dari Maryam ini adalah mendapatkan rezeki yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa ketika musim panas itu Siti Maryam mendapatkan rezeki dari Allah buah-buahan dalam bentuk buah-buahan yang biasanya itu tumbuhnya itu di musim dingin. Sebaliknya begitu, ketika di musim dingin itu buah-buahan yang ada di sisi Maryam itu adalah buah-buahan yang biasanya tumbuh atau biasanya panen di musim sebaliknya. Jadi kalau musim dingin itu buah-buahannya buah-buahan musim panas, kalau musim panas buah-buahannya musim dingin. Artinya apa? Semua jenis makanan ada di sisi Maryam. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Maryam. Karena itu kan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai wanita istimewa. Ya, disebutkan di sini hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib, khairun nisaiha Maryamu binti Imran wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Wanita terbaik di dunia ini adalah Maryam binti Imran, Maryam anaknya Imran, dan juga wanita terbaik di dunia ini Khadijah binti Khuwailid, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Di hadis yang lain disebutkan juga Asyiyah, istrinya Fir'aun. 3 wanita inilah yang disebut sebagai wanita terbaik, the best woman in the world. Kita lanjutkan di halaman 509. Masih kisah mengenai kelahiran keluarga, lahirnya Siti Maryam di keluarga Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Utawi ing kono ing panggonan iku mau da'a Zakaria, ndonga sapa Zakaria rabbahu maring pangerane. Nabi Zakaria ini sama juga. Beliau juga suka berdoa di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Apa doa dari Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duh pangeran ingsun, habli mugi panjenengan maringi li kangge kula min ladunka saking sanding panjenengan dzurriyyatan anak keturunan thayyibatan ingkang sae. Nabi Zakaria ini juga ingin mempunyai anak karena beliau juga sudah sangat lama tidak mempunyai keturunan. Innaka sami'ud du'a, setuhune panjenengan sami'un menika zat ingkang maha midhangetaken ad-du'a maring donga. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab, fanadathu mongko nekani mongko ngundang hu maring Zakaria al malaikatu sapa malaikat, wa huwa yang lan hale Zakaria qaimun iku jumeneng yusolli fil mihrab, hale nglakoni salat fil mihrab ing dalem mihrab. Jadi ketika Nabi Zakaria berdoa terus menerus dan sedang salat di mihrab, didatangilah beliau oleh seorang malaikat. Kemudian malaikat itu menyampaikan, annallaha yubasyiruka bi Yahya, setuhune Allah yubasyiruka iku nyenengake nguwahi kabar seneng ing sira bi Yahya kelawan Yahya, musaddiqam bi kalimatihi kang hale benerake sapa Yahya bi kalimatihi kelawan kalimat Allah, maksudnya wahyunya Allah, bi kalimatin minallahi kelawan kalimat-kalimat saking Allah, wa sayyidan lan dadi bendoro, wa hasuron lan ora. Hasuran itu artinya di sini ditegaskan menghindari wanita. Jadi Nabi Isa maupun Nabi Yahya ini
selisih umurnya tidak jauh dan juga masih punya hubungan saudara yang dekat. Wa nabiyyam minas sholihin, lan dadi nabi minas sholihin setengah saking wong kang padha soleh. Ya. Jadi hasuron sayyidan itu dadi bendoro menjadi pemimpin umat, wa hasuron artinya di sini menjaga diri dari hawa nafsu. Wa nabiyan dan menjadi nabi minas sholihin termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Yahya, nah kenapa beliau diberi nama Nabi Yahya? Yahya itu artinya menghidupkan perintah-perintah Allah. Yahya, Hayyun, Yahya. Dan nama Yahya ini tidak pernah ada sebelumnya. Jadi nama Yahya pertama itu diberikan kepada putra Nabi Zakaria ini. Kalau orang barat menyebut Yahya itu John. Ya. Kemudian orang-orang di Indonesia Yohanes atau Johannes. Di dalam bahasa Arab, di dalam istilah Islam Yahya. Nabi Yahya ini juga nabi yang istimewa karena beliau juga diberi kemampuan keagamaan yang sangat tinggi. Dan yang paling penting, Nabi Yahya ini juga beriman membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Mereka ini masih satu keluarga yang hubungan usianya juga tidak jauh dan sama-sama saling mengetahui, saling mengenal. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria setelah mendengar dari malaikat bahwa Allah akan memberinya seorang anak. Qala rabbi anna yakunu li hulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Qala dawuh sapa Zakaria, rabbi do pangeran ingsun, anna yakunu li hulamun kados pundi saged wonten li kangge kula hulamun napa anak keturunan. Wa qad balaghani al-kibaru lan yakti sampun nyampe dateng kula al-kibaru napa yuswa kang sepuh. Al-kibar itu usia yang sudah tua. Ya Allah, dos pundi kula badhe saged nggada putra. Kula sampun sepuh. Wa mraati akirun lan garwa kula akirun sampun gabuk. Yuswa kula sampun sepuh, istri kula sampun gabuk. Saya usia sudah tua dan istri saya sudah mandul. Ini yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Qala dawu Allah, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kang kaya mengkono mau tumindak sapa Allah Subhanahu wa taala ma yasha, apa kang dikersakake Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Nabi Zakaria itu sudah sepuh dan istrinya sudah gabuk, sudah mandul, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Jadi manusia, hitung-hitungan manusia, ilmu biologi, ilmu kesehatan, kalau seorang laki-laki yang sudah usia tua dan istrinya sudah dinyatakan menopause atau sudah tidak produktif atau sudah mandul, secara logika tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi ini sudah menunjukkan bukti bahwa logika kesehatan, logika manusia itu tidak jalan ketika Allah memang mempunyai kehendak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini contoh bahwa memohon pada Allah apapun tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menikah kemudian dalam masa pernikahan yang panjang tidak dikaruniai keturunan, maka bacalah kisah Nabi Zakaria ini. Ada di surat Maryam. Di surat Maryam itu dibuka kaf ha ya ain sad
Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznadahu rabbahu nidaan khafiyya. Dibuka dengan kisah Nabi Zakaria yang dia senantiasa berdoa kepada Allah nidaan khafiyya, dengan doa yang lirih, menyampaikan doa ini dengan sangat pelan karena saking tawaduknya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria? Rabbi inni wa hanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'ai rabbi sakiya. Ya Allah, inni wa hanal azmu, setuhune ingsun sampun lemah, sampun ringkih, al-azmu napa balung-balung kula. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, lan sampun kebak sirah kula, rambut kula kalian uban, kalian uwan. Jadi doa Nabi Zakaria yang lirih itu, ya Allah, kula sampun sepuh, balung-balung kula sampun ringkih, rambut kula sampun kebak penuh, kalian uwan, uban. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria? Tetapi walam akun bidu'ai rabbi sakiya. Ya Allah, kula mboten badhe mandeg anyuwun dhateng panjenengan. Dalam kondisi yang seperti itu Nabi Zakaria masih tetap berdoa di mihrabnya dengan suara lirih, dengan keyakinan bahwa dia akan terus-menerus minta kepada Allah, tidak akan berhenti, tidak akan berputus asa dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh bagaimana ketekunan seorang nabi untuk memohon, untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah dawuh kang kaya mengkono mau Allah bakal tumindak apa kang dikersakake Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Nabi Zakaria bertanya lagi, qala rabbi ja'alli ayah. Dawuh sapa Nabi Zakaria, Rabbi do pangeran ingsun ij'alli mugi ndadosaken panjenengan kangge kula ayatan pertondo. Ya Allah, napa tandane menawi kula mangke badhe angsal keturunan? Tanda-tandanya itu apa ya Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Dawuh sapa dawuh malaikat, artinya ini firman dari Allah, ayatuka setuhune tondo-tondo nira alla tukalliman nasa, yen to ora tukallima guneman sapa sira annasa maring menungso thalathata ayamin suwene 3 dina illa ramza, kejaba namung nganggo isyarat, kejaba nganggo ya isyarat ya. Jadi tanda-tandanya apa bahwa Nabi Zakaria ini akan mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba selama 3 hari Nabi Zakaria itu bisu, gagu, mboten saged wicantenan, ilang suarane. Jadi mendadak bisu, sehingga beliau bicaranya hanya dengan ramza, dengan isyarat ya, dengan isyarat saja. Tiba-tiba suaranya hilang. Ya, tuna wicara, hanya bisa bicara dengan isyarat saja. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alwah malaikat wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Lan zikira sira nyebuta sira rabbaka maring pangeranira katsiron kang akeh, wasabbih bil asyi wal ibkar, lan tasbih sira bil asyi ing dalam waktu sore utawa bengi, wal ibkar lan waktu isu. Jadi kalau sudah tiba tandanya itu 3 dina gak iso ngomong kecuali isyarat-isyarat saja, maka oleh Allah diperintahkan untuk zikir sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Monggo kita lanjut. Masih ada waktu Pak Wisnu? 1 menit ya.
Masih 10 menit. Kita lanjutkan halaman 512. Ini setelah Maryam lahir, setelah maksudnya Maryam tumbuh besar, Nabi Yahya lahir, maka kemudian kisahnya ini berlanjut dengan proses kelahiran Nabi Isa. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa idz qalatil malaikatu lan narlikane dawuh sapa malaikat ya Maryamu maring Maryam, he Maryam, innallaha astafaki, setuhune Allah istafaki wis milih sapa Allah ki maring sira, wa tahharaki lan wis nyucikake Allah maring sira. Ya, kalau ki dhamirnya ini maka kamu perempuan, ya. Kalau istofaka itu dhamirnya ka laki-laki. Jadi kalau kita menyebut kepada perempuan itu ki, ya. Jadi kalau kita disunahkan karena haknya orang muslim kepada muslim yang lain itu antara lain kalau bersin, wahing, kemudian hamidallah, memuji Allah bilang alhamdulillah, maka yarhamukallah, ya, dibalasnya. Kalau kepada perempuan jangan yarhamukallah, kalau kita menyesuaikan dengan nahwu tata bahasa Arab, yarhamukillah, ya. Ya, ini kalau menyesuaikan nahwunya, tapi kalau enggak ya repot-repot, enggak apa-apa, yarhamukallah, gitu ya. Jadi ini etika di dalam Islam yang luar biasa. Kalau wahing kemudian baca alhamdulillah, kita itu punya kewajiban untuk balas menyebut yarhamukallah itu. Ya. Saya malah, ya bukan jarang, teman-teman kita kan kadang-kadang juga begitu, sering mengabaikan. Wahing itu harusnya idza atosha fahamidallah. Kalau kita wahing itu langsung memuji pada Allah. Dan yang mendengar langsung menjawab yarhamukallah. Saya kebetulan bergaul dengan orang-orang di luar negeri, ya, di barat, itu kan menjadi etika. Kumpul gini rame-rame, apakah waktu kumpul makan atau rapat atau apa, ada yang wahing jebret, itu langsung teman-temannya bilang bless you, ya. Padahal dia tidak, setahu saya tidak ada, jarang yang wahing kemudian thank God gitu ya, alhamdulillah, enggak. Tapi yang dengar ini langsung bless you itu yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat ke kamu. Nah, di ajaran kita ini disebutkan, ya, bahwa ini adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi kalau ada yang wahing itu memuji Allah, maka kita langsung harus yarhamukallah. Dibalikkan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Innallaha astafaki, istuhune Allah wis milih maring sira, wa taharaki lan nyucikake Allah maring sira, wastafaki lan milih Allah ing sira ala nisa'il alamin, ing atase wong wadon-wadon sak alam donya. Jadi Siti Maryam ini sudah terpilih sebagai wanita terbaik di antara wanita-wanita di seluruh dunia. Ya Maryam uknuti li rabbiki, he Maryam uknuti ta'ato sira li rabbiki maring pangeranira, wasjudi lan sujuda sira, warka'i lan ruku' sira, ma'arrakiin besertane wong kang padha ruku'. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Kang kaya mengkono mau cerita mau min anba'in saking cerita-cerita al ghaibi kan ghaib.
nuhi ilaika kang diwahyuake apa cerita-cerita kan gaib mau ilaika maring sira Muhammad. Wa ma kunta ladaihim lan ora ana sapa sira ladaihim ing sandinge wong-wong idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam nalikane padha nguncalake wong-wong mau aqlamahum marang apa kalam-kalame. Kalam itu alat yang dipakai untuk ngaji dulu ya. Mbah kita kalau ngaji pakai kalam dari apa itu bambu tipis gitu dilincipi ya pucuke buat ndodeng begini sekaligus untuk nyamblek ya kan. Jadi ayo rame aja gitu. Kalam namanya. Kalau sekarang dilaporkan polisi ya. Nyamblek begini abang gini ya wong tuane ngamuk visum ya gurune dilaporno polisi. Dulu kita ini disamblek sama mbah kita ya. Biasa. Kalam itu wah, kita aja kalau kalamnya dari bambu gitu gak lincip. Kalammu ojo budel ngono ya. Marai awakmu pikiranmu melok budel. Kalam itu harus lincip kalau ngaji supaya nunjuknya tepat dan akal kita, otak kita juga ikut lincip, ikut tajam ya. Ini kan Masya Allah ya. Jadi mbah-mbah kita dulu filosofi pendidikannya sangat tinggi. Sekarang ini ya karena kita sudah berubah menjadi orang-orang yang liberal, meniru pendidikan-pendidikan yang ada di luar sana, di barat ya, bahwa itu hak asasi manusia, manusia nggak boleh dipaksa. Ya jadinya sekarang banyak guru yang masuk penjara. Kang kaya mengkono mau cerita kang gaib kang diwahyuaken Allah marang Nabi Muhammad. Apa ini maksudnya? Nabi Muhammad itu dituduh oleh orang-orang kafir, orang-orang Nasrani dan orang Yahudi jiplak cerita-cerita dalam Taurat dan Injil. Tetapi ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Jadi agama Yahudi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kemudian kitabnya adalah Taurat. Diturunkan langsung oleh Allah di Bukit Tursina dalam bentuk sabak, dalam bentuk potongan atau lempengan batu. Ada 10 perintah Tuhan, the Ten Commandment. Tetapi kemudian Taurat itu diselewengkan. Tidak ada bukti Taurat yang asli yang dari wahyu Allah kepada Nabi Musa. Ada ditemukan scroll ya di Laut Mati atau dokumen, tetapi keasliannya masih sangat diragukan. Tidak ada ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang berani mengklaim bahwa itu adalah asli kitab-kitabnya orang Yahudi sekarang. Apalagi Taurat, apalagi Injil. Injil itu ditulis oleh orang-orang murid-muridnya Nabi Isa itu 200 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Karena itu sangat korup. Korup itu artinya sangat banyak yang dikurangi. Injil itu yang Injil besar aja ada 4 macam Injil. Belum lagi ratusan versi. Itulah sebabnya kenapa kemudian Allah menyempurnakan agama-agama ini. Agama-agama yang turun dari langit kepada Nabi Musa, agama yang turun dari langit kepada Nabi Isa, disempurnakan dengan agama Islam. Salah satu inti kuncinya kenapa agama Islam itu menyempurnakan agama-agama yang lain, karena Al-Quran itu utuh, total, tidak ada yang berubah satu titik, satu huruf pun. Itulah kelebihan dari Al-Quran. Kitab-kitab umat yang lain itu sudah terkorupsi semua, sudah berubah semua. Tetapi satu-satunya kitab yang masih autentik asli itu adalah Al-Quran. Dan itulah Allah menjaga Al-Quran dengan apa? Dengan Al-Quran ini gampang dihafal. Al-Quran ini gampang sekali dihafal. Karena itu jutaan orang menghafal Al-Quran. Karena itu dawuhnya Allah, Allah yang menurunkan Al-Quran, kemudian Allah yang akan menjaga Al-Quran itu sampai dengan akhir dunia, sampai dengan hari kiamat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.